Halo Virgo, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Gimana kabarnya kamu Virgo hari ini? Semoga ketika kamu ngeklik video ini, kamu mari temuin dalam keadaan sehat berbahagia, semakin berkelimpahan berkat dalam kerendahan hati. Amin. Virgo, kali ini mari mau ngajak kamu, ayo kita cari tahu tentang sisi lain dari dia yang selama ini masih belum dia bukakan ke kamu, atau memang nanti yang akan mati-matian dia tutup-tutupin dari dirinya kamu. Ya, siapa dia ini? Dia bisa seseorang yang sudah menjadi mantan kamu, atau dia saat ini sedang menjalin kedekatan hubungan asmara bersama kamu. Entah itu posisinya sudah sebagai suami atau istri, atau juga sebagai pacarnya kamu, ya. Nah, tetapi pembacaan ini bisa juga ditujukan kepada dia yang sedang jadi gebetan kamu. Jadi siapapun dia yang saat ini sedang kamu pikirkan, gitu ya. Nah, apabila nanti ketika kamu ngeklik video ini dan kamu menyaksikan video ini ya, dan kamu merasa kayak yang kayaknya ini bukan dia deh, gitu ya, kayaknya bukan orang yang aku tuju, karena itu pasti berasa ya di hatinya kita. Sekalian ya, kalian ini mari ajak untuk mempertajam intuisi, gitu ya. Nah, dan misalnya nanti nggak cocok, silakan aja tinggalkan jejaknya kamu di kolom komentar, biar nanti mari akan bikin reading dengan judul yang sama, namun dengan niatan untuk narik energi seseorang yang kamu pikirkan itu. Oke, baik. Nah, sebelumnya mari menarik tarot ini, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian Virgo saja, dan tidak tertutup kemungkinan energinya vice versa terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi pembacaan ini. Oke, baik. Langsung saja ya, sisi lain dari dirinya yang akan dia tutup-tutupi atau yang belum dia bukakan ke hadapan dirimu Virgo. Oke, dia adalah yes. Oke, baik. Nah, jadi sesungguhnya orang ini sangat sulit untuk jatuh hati, sangat sulit untuk mencintai, gitu ya. Dan bahkan urusan percintaan bisa saja menjadi salah satu hal yang paling membingungkan bagi dia, gitu ya. Sebenarnya aku tuh cinta sama si A, atau aku nih cinta sama si B. Nah, kayak gitu, ya. Karena begini, dia ini kalau mari lihat, mungkin beberapa ini mengalami satu trauma ya. Entah itu karena masa kecilnya dia yang kurang kasih sayang, atau dia pernah mencintai dan berharap lebih kepada seseorang di masa lalunya dia, dan cinta ini atau kasih sayang ini tidak dia dapatkan dari mereka-mereka itu, gitu ya. Nah, sehingga dia akhirnya pesimis tentang apakah dia bisa mencintai lagi, atau apakah dia bisa mendapatkan cinta seperti yang dia harapkan. Nah, akhirnya persepsinya dia tentang cinta ini kalau mari lihat lebih masuk ke apatis, gitu ya. Jadi dia nggak tahu lagi apa sih definisi cinta itu yang sesungguhnya, apa sih arti cinta yang sesungguhnya, gitu ya. Dan karena dia haus rasa kasih sayang juga di sini, ya, dia bisa aja secara tidak sadar mengharapkan kasih sayang dari banyak orang. Nah, gitu ya. Dan yang paling utama adalah mencintai dengan baik, gitu ya, bukan dengan benar tetapi dengan baik. Mungkin itu masih menjadi PR bagi dia yang kamu pikirkan ini, gitu ya. Jadi untuk perasaan, soal dunia perasaan itu salah satu hal yang masih menjadi pertanyaan besar bagi partner kamu ini. Nah, dan orang-orang yang pernah kecewa untuk urusan percintaan, bisa saja seperti Mari sampaikan barusan, bahwa dia akan dekat dengan beberapa orang sekaligus di dalam satu momen, gitu ya. Dan kemudian dia mau cari tahu, dan ini cari taunya lumayan lama ini nanti, apakah dia atau siapakah salah satu di antara mereka yang bisa memenuhi cawan hatinya, yang bisa
memenuhi atau mengisi relung hati dia yang kosong. Nah, kayak gitu, ya. Dan pesimis bisa mencintai seperti dia pernah mencintai orang dari masa lalunya, itu masih kuat, sangat kuat sekali justru, gitu ya. Jadi nggak usah heran kalau misalnya kamu ngelihat bahwa pasangan kamu ini sulit mengekspresikan dirinya, kelihatan dekat sama kamu, namun juga dekat sama yang lain gitu ya. Karena tadi, seseorang yang haus akan mencari pemuas dahaganya dia, gitu ya. Jadi kalau dibilang, kamu memilih aku atau memilih dia? Nah, bingung dah dia tuh. Bingung dia tuh. Maunya dia itu keduanya diantara kalian kalau bisa ya, itu tetap ada gitu. Apalagi kalau dia yakin bahwa kalian berdua ya, atau ada beberapa orang yang menyayangi dia. Jadi dia kayaknya nggak ikhlas kalau harus melepaskan salah satunya gitu. Jadi mempertimbangkan untuk memberikan atau mempersembahkan kesetiaan kepada seseorang, hanya mempersembahkan cinta yang dia miliki hanya kepada satu orang, itu perkara yang sulit bagi dia. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini bukan hanya di urusan percintaan saja, tetapi bisa juga dia akan mengusahakan keluarga asalnya dia dan keluarga kecil kalian jika ini sudah masuk dalam pernikahan ya. Jadi tetap dia akan mempertimbangkan yang di sana dan dia tetap akan mempertimbangkan yang di sini gitu ya. Selalu akan dia usahakan demikian gitu. Karena trauma, takut karena tidak disayangin, tidak dicintain, itu kuat ini soalnya pasangan kamu ini, gitu ya. Jadi dia nggak bisa mengabaikan seseorang yang pernah masuk dalam hidupnya dia, yang dia tahu dia pernah mengecap kasih sayang di sana, atau dia pernah berharap kasih sayang dari orang itu, dia nggak bisa abaikan. Walaupun notabene-nya saat ini dia sudah dekat dengan kamu, atau dia sudah dekat dengan seseorang yang dikatakan istri, suami, atau yang dikatakan pacar gitu ya. Namun seseorang yang dari masa lalunya dia ini, mari rasa akan terus menjadi pertimbangan bagi kehidupan dia untuk saat ini dan mungkin juga untuk nanti sepanjang kehidupannya dia. Gitu ya. Jadi dia nggak bisa diposisikan di tempat yang harus memilih salah satunya. Maunya dia itu kalau bisa dia rangkul semua, dia dapat semua, gitu ya. Oke, baik. Kemudian kita tarik lagi ya siapa dirinya. Oke. Iya. Jadi ketakutan akan banyak takutnya gitu ya. Jadi dia ini kadang-kadang kalau mari lihat tidak realistis gitu ya. Tidak realistis. Jadi walaupun dia dikerumuni oleh banyak orang, atau dia atau dia didampingi oleh kamu yang jelas-jelas mencintai dia gitu ya, tapi dia kayak selalu akan merasa aku sepi gitu. Nah, dan orang-orang seperti ini nanti dia itu akan sensitif gitu ya, sensitif banget gitu ya. Jadi kayak mudah galau, mudah baper gitu ya, mudah yang kayak salah paham. Jadi dia ini lebih banyak kalau mari lihat dipengaruhi oleh emosi-emosinya aja. Dia takut ditolak. Nah kayak gitu ya, takut banget ini kalau ditolak. Makanya ketika dia misalnya ya, dia jatuh cinta kepada satu orang, justru ini dia bisa berharap lebih kepada orang itu, gitu ya. Walaupun orang ini mungkin dia nggak akan tunjukkan ke orang ini bahwa dia juga memiliki rasa sayang, dia juga memiliki rasa cinta. Bisa aja tidak dia tunjukkan, dan bahkan dia di sini kepingin dia dikejar gitu ya. Energinya di sini berlari, gitu, kabur, takut dia. Ketika jatuh cinta kepada seseorang, di saat itu juga bahagia dan ketakutan itu menyergap dia. Dia anggap di momen yang bersamaan. Nah, itu tadi. Ya, jadi kayak gini contohnya ya. Misalnya dia ini jatuh hati sama kamu, gitu. Oke, ketika dia menyadari dia jatuh hati sama kamu, dia merasa nggak nyaman sendiri,
gitu ya. Karena dia takut, tadi Mari bilang, dia takut ditolak, dia takut disakitin, dia takut dilukain, kayak gitu ya. Makanya di situ nanti dia akan buru-buru nyari seseorang. Seseorang ini jadi kayak tempat pelariannya dia. Jadi kalau kamu ngelihat bahwa orang ini misalnya manja ke mamanya, atau dia manja ke kakaknya atau ke adiknya gitu ya, atau ke siapa temennya gitu ya, karena itu tadi dia sebenarnya sedang mencari perlindungan di sana. Dia mencari seseorang yang bisa dijadikan sebagai sandaran bagi dia gitu ya. Jadi urusan tentang perasaan ini fragile kali. Hatinya dia itu, dia anggap hatiku rapuh, hatiku rentan, ya yang model-model kayak gitu. Jadi kalau dia jatuh hati ke seseorang, itu sudah bisa dipastikan dengan tingkah lakunya dia yang berusaha untuk menghindari gitu ya, berusaha dia untuk menghindari orang itu. Nah gitu sesungguhnya. Tapi kalau dia tahu bahwa orang itu sayang ke dia, baru di situ dia bisa ngerasa nyaman banget. Sekiranya yang kamu tujukan ini adalah seorang pria sekalipun ya, pembacaan ini akan tetap sama gitu ya, bahwa ada kerentanan hati di sini. Ada bocah yang sebenarnya sedang meringkuk di sana ya, di dalam dirinya ya. Bocah ini bocah yang dia katakan dia takut melihat dunia ya, dia gentar melihat dunia karena dia tahu dunia ini akan berkemungkinan bisa untuk menyakiti dirinya yang dia anggap aku tidak berdaya. Nah gitu. Jadi ada kanak-kanak yang ingin dilindungi di sana. Ada kanak-kanak yang ingin dirawat dan dijaga di sana. Gitu. Karena dia tidak siap dengan menghadapi realnya dunia ini seperti apa. Nah gitu. Ya. Jadi ini mungkin beberapa teman-teman agak merasa bingung gitu. Ya, namun ya ada memang orang-orang yang seperti ini gitu, karena dia belum selesai dengan masa kecilnya dia, memori-memori masa lalunya dia yang belum dia selesaikan di sana, yang belum dia petik di sana. Apa sih hikmahnya gitu ya, bahwa semua yang datang dalam hidup kita ini hanya sebagai bahan uji coba untuk kita ini semakin matang, diri kita semakin kokoh, diri kita semakin bijaksana dan bertanggung jawab kepada diri kita sendiri. Nah, beliau ini atau dia ini belum masuk ke arah sana, gitu ya. Tapi di sini bukan berarti dia akan bisa berbuat kejam, nyakitin orang, gitu ya. Misalnya dia melakukan perselingkuhan, ya, itu dia nggak sadar bahwa puncak tertinggi dari sebuah hubungan itu adalah mempersembahkan kesetiaan. Kalau dia berjalan hanya dengan pikiran dia yang tadi, bahwa jika aku jatuh cinta kepada seseorang ini, maka kemungkinan aku akan hancur oleh percintaan ini, itu akan ada. Makanya dia akan cari yang lain gitu ya, sebelum patah hati ini terjadi atau sebelum kekecewaan ini terjadi, maka aku akan aku duluan mencari dulu lagi di tempat yang lain, di mana yang memungkinkan aku menemukan kasih sayang di sana. Nah kayak gitu ya. Jadi anak-anak yang tidak paham atau yang masih belum paham bahwa apa yang aku lakukan ini, cara pikirku ini sebenarnya masih kurang tepat gitu ya, masih belum mengerti dia. Namun secara garis besar sesungguhnya orang ini kalau mari lihat penyayang gitu ya, penyayang. Tapi dia takut ketika dia menunjukkan ekspresi kasih sayangnya dia kepada seseorang yang dia tujukan ini menolak. Nah kayak gitu ya, dia takut di sana. Oke, kita tarik lagi. Ini kan tentang masa lalu, masih belum selesai dia. Jadi dia tahu ya, kadang-kadang dia ini tahu gitu ya, ada beberapa momen walaupun ini tidak banyak momennya,
Dia tahu ada yang harus dibenahin dari diriku gitu ya. Karena dengan pola pikir yang seperti ini, dia tahu bahwa dia tersiksa di sana gitu ya. Akan haus dengan cinta ini ya, belum selesainya dia menyembuhkan dirinya sendiri. Dia tahu bahwa ini akan menjadi masalah bagi hidupnya aku gitu ya. Dan walaupun mungkin progresnya lambat, walaupun progresnya ada cerita maju mundurnya gitu ya, lebih banyak mundur daripada majunya, namun di sini ada di sini juga kesadarannya dia, walaupun sedikit ya, walaupun sedikit, tapi dia sadar bahwa ini harus dibenahin. Diri ini harus dibenahin. Cara diri ini untuk menilai hidup ini harus dibenahin gitu ya. Ada sesekali itu datang ke dirinya dia gitu, bahwa mengingat masa lalu itu sebuah momok, dan mau tidak mau dia harus merangkul momok gitu ya, merangkul ketakutan-ketakutan dia dan juga melampauinya. Bukan hanya merangkul tetapi dia lampaui gitu ya. Nah, terkadang di situ sudah ada. Namun memang di sini emosi-emosi terpendamnya dia itu ya masih sering sekali narik-narikin dia ini. Gitu ya. Jadi jangan heran kalau kadang-kadang dia itu menunjukkan culas gitu ya. Dia menunjukkan bahwa dia harus mengusir seseorang dari hidupnya dia, atau ya ini ada dua, vice versa ya. Dia akan mati-matian mengusir orang yang dia cintai keluar dari hidupnya, atau dia akan menjadi tergantung sekali. Jadi ada di sini kemelekatan kepada orang-orang yang ada di sisinya dia, gitu ya. Jadi ini bisa dia akan menunjukkan dirinya sebagai seseorang yang terlalu mengkontrol orang lain, panikan gitu ya, seneng marah-marah gitu ya, mudah kacau pikirannya, mudah menyalahkan orang lain gitu ya. Jadi kadang-kadang dia tidak mengambil tanggung jawab bahwa dia pun berperan besar kepada apapun perasaan yang dihadirkannya di dalam dirinya. Nah, ini kita manusia memang seringkali seperti itu ya. Kalau kita merasa sedih, merasa sakit, kita akan dengan cepat sekali untuk nunjukin orang. Itu gara-gara dia penyebabnya gitu ya. Kita membuang kesalahan tentang perasaan kita ini karena dia gitu ya, karena orang lain. Nah kayak gitu. Tapi kita lupa bahwa perasaan ini kan hadirnya itu kan di dalam diri kita, kan gitu ya. Kalau itu hadir di dalam diri kita, berarti satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas perasaan kita itu adalah diri kita sendiri. Harusnya kayak gitu ya. Kalau sudah dewasa, kalau sudah bijaksana, aku pun berperan. Kenapa aku mengizinkan ya perlakuan buruk dari dia itu merusak diriku, apalagi kalau ini sempat ya merusak dalam jangka waktu lama gitu. Memang betul banyak orang yang berkemungkinan besar melakukan kesalahan, kekeliruan dengan menyakiti diri kita gitu ya. Karena ketidaktahuannya dia, karena ketidakbijaksanaannya dia, berkemungkinan menyakiti kita. Namun kecewa untuk sebentar boleh, tapi ketika apa yang dia lakukan itu menghambat kebahagiaannya kita, maka bukan lagi menjadi kesalahan orang lain itu, tetapi sudah menjadi kesalahan diri kita sendiri. Nah, di situ ya. Jadi itu pelajaran bagi siapapun dia yang saat ini sedang kamu pikirkan. Nah, itu salah sekiannya gitu ya. Bukan hanya salah satunya gitu ya, tapi salah sekiannya. Nah, jadi itulah PR-nya dia untuk apa sih yang harus dia evolusikan dalam hidupnya dia yang kali ini gitu ya. Jadi tentang urusan menguatkan dan tidak semakin merentankan diri dia sendiri untuk perihal percintaan ataupun kasih sayang gitu. Oke, kita lihat lagi dua kartu terakhir.
Oke, iya. Jadi orang seperti ini ya, kalau dalam melakukan hal apapun itu bukan hanya urusan asmara, tetapi apapun itu sektor kehidupannya dia, entah itu bisnis, karir, studi gitu ya. Nah, orang ini bisa dia itu energinya lebih banyak stuck. Misalnya karena tadi ya, dia pernah keleru gitu ya, dia pernah gagal di posisi yang kemarin, jadi dia apatis tadi yang Mari bilang di awal, dia apatis, kalau aku melakukan ini lagi nanti jangan-jangan hasilnya masih sama, aku kan orang yang tidak beruntung, aku kan orang yang jadi selalu dia ngejudge dirinya, aku nih lemah, aku nih nggak berdaya sesungguhnya. Tetapi ketidakberdayaannya dia bisa saja ditunjukkannya dengan justru tanpa sadar nyakitin diri dia sendiri ataupun nyakitin orang-orang yang ada di sekelilingnya dia. Sulit merasa untuk puas, sulit merasa untuk penuh, dan takut untuk melangkah, menatap masa depan. Itu kan seperti melihat ketidakpastian di depan sana, dan dia paling benci dan dia paling tidak mampu untuk menghadapi ketidakpastian itu. Nah, apalagi ditambah dia selalu merendahkan dirinya sendiri. Dia selalu menganggap dirinya tidak mampu. Gitu. Makanya nggak usah heran kalau orang yang seperti ini kayak semangat hidupnya itu nggak ada gitu. Nggak usah heran ya. Jadi seolah-olah dia akan bilang aku udah puas kok, tapi tentu saja kalau melihat dia sebenarnya sedang membohongi dirinya gitu ya. Jadi progres atau pencapaian dalam hidupnya ini sulit terjadi gitu, karena dia nge-hold back diri dia sendiri, dia menahan-nahan dirinya sendiri gitu. Dia tidak melihat bahwa dunia ini luas. Bukan hanya kemungkinan buruk yang terjadi, namun kemungkinan baik pun pasti akan terjadi. Tapi dia, ya, seseorang ini, dia tidak yakin bahwa yang baik akan datang ke dia. Gitu. Agak pesimis dia di sini. Makanya nggak usah heran orang seperti ini akan bisa pacaran selama 8 tahun tanpa menikah, gitu ya. Orang ini pekerjaannya atau karirnya dia ini kayak gitu aja ya, gitu aja. Takut dia naik jabatan karena dia pikir bahwa wah, aku nggak mampu di sana gitu. Dan bahkan kemunduran ya, ini kemunduran bisa terjadi di orang ini. Nah gitu, selalu tidak puas ke dirinya sendiri, selalu tidak merasa puas kepada apa yang dia terima dari orang lain. Nah gitu. Nah, jadi akhirnya dia ini pencaharian demi pencaharian gitu ya, yang dia nggak tahu sesungguhnya apa sih yang mau dia cari di sini gitu ya. Dan yang kacaunya, dia selalu mencari di luar dirinya penguatan, cinta kasih sayang, bantuan gitu ya. Dia selalu mencari di luar dirinya, bukan dia yang menguatkan dirinya agar mampu berdiri sendiri di kedua kakinya gitu ya. Jadi nggak usah heran dia akan gelendotan ke mana, dia akan gelendotan ke situ gitu ya, muter-muter nggak karu-karuan gitu ya. Tapi baik, sesungguhnya orang ini kalau melihat baik, hanya saja itu tadi kebijaksanaannya dia yang di sini sedang berevolusi, sedang dia usahakan, mudah-mudahan dia segera sadar. Nah kayak gitu, jadi kurang motivasi. Dia ini kalau Mari lihat hanya butuh cermin ya. Ada seseorang yang ngajak-ngajak dia untuk bertukar pikiran, seseorang yang memperlihatkan dia apa sih itu kehidupan gitu ya. Dia butuh di sana, dia butuh sosok seseorang yang dewasa, walaupun dia usianya sudah banyak, walaupun dia sudah tua gitu ya di KTP-nya dia gitu. Namun dia membutuhkan seseorang yang lebih dewasa, yang lebih punya dada yang lapang kayak gitu ya, dengan cara pandang yang lebih luas gitu, yang mampu memotivasinya dia, mengajak dia kembali ke dalam dirinya, menemukan semua kebenaran itu ada di dalam diri.
Nah di situ ya, apalagi ini usia-usia muda, ini goyang sekali ini orang ya. Usia-usia muda di bawah 30 tahun, 35 tahun, ini goyang sekali gitu. Ya, sulit karena di sini nggak ada energi tanahnya gitu ya. Jadi kestabilan dalam hidupnya itu masih belum ada. Walaupun dia punya banyak uang, kita katakan gitu ya, entah karena warisan ataupun karena apalah kayak gitu ya. Walaupun dia punya banyak uang, tetapi dia kayaknya masih belum menapak di bumi. Kesadarannya belum menapak di bumi, masih di awang-awang, masih yang kayak pikiran itu gentayangan, belum tahu dia apa yang dia tuju, apa yang dia maui, ada apa sebenarnya dengan dirinya gitu ya. Masih belum ke sana dia masih sibuk hanya melihat hatinya, dan hati yang dia lihat ini hati yang sedih, kecewa gitu ya, sehingga ekspresi marah akan ditunjukkan oleh dia gitu. Jadi masih banyak yang negatif gitu, tidak puas, tidak cukup. Nah kayak gitu dia ini ya. Memang masing-masing orang pasti akan ada yang PR hidupnya, kita itu pasti akan ada gitu ya, baik dia, baik kamu, baik saya gitu ya. Ada kita masing-masing ini pelajaran-pelajaran yang harus kita lalui gitu, yang harus kita alami biar kita benar-benar menjadi orang yang dewasa, bukan hanya jadi orang yang tua gitu ya. Bukan hanya keriput yang bertambah, tetapi pemahaman, keluasan hati, lebih welas asih gitu ya. Nah jadi di sana perkara hati, karena salahnya atau kurang tepatnya cara pandang terhadap hidup, itu akan mempengaruhi besar siapapun yang sedang kamu pikirkan saat ini gitu ya. Oke, baik. Dia ini datang dari Sun, Moon, Rising, Venus, Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces, Scorpio, Cancer. Ini energi dari Gemini, Libra, Aquarius. Itu energi dari Aries ya. Aries, terus ini Aquarius, terus ini Virgo. Sangat amat mendominasi pembacaan kita kali ini. Oke, baik Virgo. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan untuk saat ini. Semoga mampu kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.